adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi ya di ibadah Sekolah Minggu GKRI Diaspora City Center. Wah, hari ini sudah minggu pertama di bulan Mei. Puji Tuhan, sukacita sekali adik-adik ya. Walaupun mungkin kita masih belum berkumpul bersama di sekolah minggu, tapi kakak percaya sukacita kita tidak mungkin hilang karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Ayo sekarang kita duduk yang rapi di depan TV atau di depan laptop kita. Ajak papa mama untuk menemani kita ibadah, atau mungkin ada opung, ada abang, atau mbaknya diajak juga. Kita ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lagu pertama ini, kakak mau ajarkan lagu baru ya adik-adik. Kakak mau adik berdiri, bersemangat. Udah makan dong pastinya ya, sudah sarapan, sudah mandi, sudah rapi. Kita mau bersemangat memuji Tuhan. Ayo kak, kita belajar lagunya ya. Gayanya seperti ini. Ya ya ya. Kita gandeng adik kita, abang kita. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sudah mau turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami, tapi Tuhan Yesus juga yang sudah bangkit menang mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari-hari kemarin hingga hari ini kami boleh berkumpul lagi di sekolah minggu.
Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sertai kami. Walaupun kami di rumah, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap pimpin kami. Beri kami hati yang fokus, hati yang sukacita. Kami bersemangat terus untuk memuji muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu tawinu sungaimu jibatu rindu engkau terus kelatu haraslah hatiku ku rindu menyembahmu angkat kekuatan pedisiku kepadamu berserah kaulah Tuhan asal hatiku ku rindu menyembahmu. Kita sama panggil Yesus ya. Yesus, Yesus, kau berhati bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Adik-adik, ayo kita mau tetap semangat ya muji Tuhan. Nah, aku percaya sekarang adik-adik di rumah bukannya sambil tidur-tiduran atau selonjoran dengan ibadah, tapi seperti di gereja kita datang, siap kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Ayo kita berdiri, kita naikkan lagu pujian berikutnya. Lagu yang sudah adik-adik kenal, Ku Daki-daki di Jalan yang Mulia. Tapi sebelumnya, kita mau naik motor dulu ya, biar kita mau lihat keindahan yang Tuhan berikan. Pam pam pam. Pam 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 pam. Motornya mana? Geng 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 geng. Gas motornya. Pam 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 pam. Geng 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 geng. Ayo kita jalan-jalan naik gunung. Daki daki gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau merentang. Yesus besertaku, ku terbang, ku terbang 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 luas angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku kayuh 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka juga Tuhan ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus Tuhan. Kita naik motornya lagi ya Kak. Pam 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 pam. Geng 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 geng. Pam 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 pam. Geng 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 geng. Ku daki-daki, ku daki-daki daki-daki gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau merentang. Yesus besertaku, terbang 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 luas angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku kayuh 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 perahu di sungai. Siapa beserta kita? Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Tuhan ada nggak? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Tuh kita katakan karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita katakan karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan ya adik-adik. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus selalu jaga kita. Mau kita lagi suka, punya berkat yang banyak, atau waktu berduka dan bersedih pun Tuhan ada untuk kita.
adik-adik, sekarang seperti minggu lalu kita mau siapkan persembahan kita. Karena kita belum ada di gereja, seperti minggu lalu kita ambil amplop kita, lalu kita masukkan persembahan kita, dan nanti ketika kita sudah kembali beribadah bersama-sama di gereja, kita kumpulkan ya ke kakak sekolah minggu di kelas kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih boleh Tuhan untuk memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan, kami rindu biar ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan, dan menjadi ucapan syukur bagi kami. Kami bersyukur karena begitu banyak berkat dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, berkati kedua orang tua kami Tuhan, papa mama kami, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, agar lewat mereka terus boleh berkarya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati juga kakak sekolah minggu dan gereja yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan bagi jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai teman-teman, aku mau bercerita bernama Sena Tentang kebaikan Tuhan selama COVID-19. Sekarang ceritanya kayak begini. Ada anak bernama Sena. Sena itu mau keluar. Tiba-tiba lihat ada orang yang pakai masker. Satu lagi ada pakai masker, sarung tangan. Tiba-tiba Sena itu nggak punya masker, nggak punya sarung tangan. Dia berdoa, "Yes Tuhan, tolong kasih aku sarung tangan, masker ya Tuhan, haleluya, amin." Dan tiba-tiba dia benar, ibu-ibu ada seorang ibu mendengar suara Sena, doa Sena. Tiba-tiba Sena itu dikasih masker, sarung tangan oleh ibu tersebut. Dadah. Nah, senang gara-gara dikasih masker oleh ibu itu. Dikasih sarung tangan, masker, gitu aja. Selamat tinggal. Dadah. mana Ger? Sekarang Sena udah kemana-mana pakai masker. Nah, Teman-teman, kita harus kayak begitu ya, supaya kita jangan lupa kita keluar rumah kalau pakai masker sebelum keluar rumah, dan juga pakai sarung tangan, sepatu. Dadah, supaya terhindar oleh COVID-19. Dadah, Tuhan berkati. Saskam Cada. Adik-adik merasakan gak sih, walaupun adik-adik di rumah, kakak juga sekarang nanti di rumah, di studio, kita tetap merasakan bahwa Tuhan menyertai kita, menjaga kita. Setuju gak adik-adik? Pasti setuju ya, dan pasti sukacita itu juga ada bersama kita semua. Kita mau muji Tuhan lagi, kita katakan kita senang loh Yesus ada di rumah kita. Tanya kalau lagu pujian ini Kak. Yesus
sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau sungguh-sungguh, jangan berisik, jangan berantem sama abang adik, jangan main-main. Kita mau siapkan Alkitab kita dan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kita katakan, Yesus sayang padaku. Karena benar Tuhan Yesus sayang pada kita, Dia sudah buktikan lewat kematian dan kebangkitannya untuk kita. Kita bersyukur sama Tuhan, kita katakan, Yesus sayang padaku. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami. Tuhan, bukakan apa yang Engkau ingin kami ketahui Tuhan, kami pahami. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara lewat kakak yang akan mengajar pada hari ini. Tuhan berkati, biar kami yang di rumah juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh konsentrasi, dan hati kami, pikiran kami terbuka mau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan mengalahkan segala roh-roh jahat, segala kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei ini. Itu berarti kita sudah hampir 2 bulan stay at home, tinggal di rumah aja. Tapi yang kakak akan ceritakan hari ini, dia bahkan tidak kemana-mana selama 1 tahun. Siapa yang kira-kira? Yuk kita saksikan video ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang Kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh.
40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, cerita tentang Nuh tadi diambil dari Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai Kejadian pasal 9 ayat 17. Adik-adik bisa baca lagi ya nanti di rumah ya. Allah mengingat Nuh dan semua makhluk yang ada di dalam bahtera itu. Air berkurang setelah 150 hari. Bahtera kandas di pegunungan Ararat. Kemudian Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk mengetahui apakah air sudah kering. Ternyata burung gagak hanya terbang, pulang dan pergi. Itu artinya air masih ada. Beberapa hari kemudian, Nuh melepaskan lagi burung merpati. Nuh melepas burung merpati sampai 3 kali. Baru pada burung merpati yang ketiga, ia tidak kembali lagi. Itu berarti air telah kering. Tuhan menyuruh Nuh dan semua makhluk yang ada di dalam bahtera itu untuk keluar. Kemudian Nuh mendirikan mezbah persembahan untuk Tuhan. Tuhan mencium bau yang harum dari persembahan Nuh. Tuhan berjanji untuk tidak mengutuki bumi ini lagi, walaupun yang ditimbulkan dari hati manusia adalah jahat. Tuhan berjanji tidak akan memberikan air bah kepada makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tuhan memberikan tanda perjanjian berupa pelangi kepada Nuh dan kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Nah, pelajaran apa yang bisa kita contoh dari cerita Nuh tadi? Yuk kita baca sama-sama Alkitab kita dari Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh taat kepada Allah. Kalau kita, gimana Kak cara taatnya? Kakak kasih contoh ya. Yang pertama, adik-adik taat kepada orang tua, kepada papa dan mama. Misalnya, kalau papa dan mama minta adik-adik untuk tidak bermain gadget sepanjang hari, bisa nggak adik mentaatinya? Contoh yang kedua, adik-adik taat kepada guru. Walaupun sekarang adik-adik belajar dari rumah, PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi adik-adik tetap harus taat kepada guru. Caranya, adik-adik melakukan, mengerjakan semua tugas yang diberikan guru kepada adik-adik. Yang ketiga, taat kepada pemerintah. Saat ini sedang terjadi pandemi virus corona. Pemerintah menghimbau untuk semua masyarakat untuk stay at home, tidak kemana-mana.
kalaupun harus keluar karena darurat, adik-adik harus menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak fisik dengan orang lain. Papa mama bekerja dari rumah, adik-adik belajar dari rumah, dan yang sekarang kita lakukan adalah beribadah dari rumah. Yuk, kakak ajak semua adik-adik untuk praktek ketaatan yang tadi sudah kakak ceritakan. Setuju ya? Nah, firman Tuhan hari ini sekian, sampai di sini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar seperti Bapak Nuh, taat kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bisa taat kepada papa mama, kepada guru, kepada pemerintah. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita masuk ke dalam aktivitas ya sekarang. Tapi sebelum kakak menjelaskan aktivitas apa yang akan kita lakukan minggu ini, kita lihat dulu yuk siapa-siapa aja dari kalian nih yang sudah mengirimkan hasil dan juga yang jadi pemenang dari aktivitas selama bulan April dan juga akhir Maret. Kita lihat ya. ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kasih kayak aku. Selama corona ini, aku jadi bisa tahu permainan tradisional. Semenjak corona ini aku bisa main gitar lebih lama. Untuk aktivitas minggu ini, kakak akan mengajak kalian bukan untuk melakukan prakarya, tapi minggu ini kita akan melakukannya dalam bentuk challenge atau tantangan. Tantangan apa ya, Kak? Nah, kakak akan meminta adik-adik untuk menyebutkan nama-nama binatang dalam waktu 10 detik. Tapi nanti akan dibagi-bagi ya. Untuk kelas batita balita, adik-adik boleh menyebutkan nama binatang apa saja. Jadi bebas, ya. Untuk kelas kecil dan kelas tengah yang kalian sebutkan adalah nama-nama binatang buas. Sedangkan untuk kelas besar dan para remaja yang kalian sebutkan adalah nama-nama binatang yang hidup di air.
Jadi kalau kalian nanti sebutkan ikan, jangan ikan aja. Jadi mesti sebutkan nama ikannya. Contoh ikan gurami atau ikan lele atau ikan apa saja, tapi disebutkan. Oke, jadi ingat ya. Jadi kelas batita balita itu binatangnya bebas. Kelas kecil tengah binatang-binatang buas. Sedangkan kelas besar pra remaja binatang-binatang yang hidup di dalam air. Nanti adik-adik boleh minta bantuan papa, mama, atau bantuan kakak adik untuk menghitung waktunya. Nih, Kak Win kasih contoh dulu ya, bagaimana kita melakukannya. Kalian set dulu nanti di handphone, kemudian ada yang bantu nih untuk menyebutkan. Nah, sekarang contohnya Kak Win akan menyebutkan binatang-binatang dalam waktu 10 detik. Mulai. Kucing, anjing, kadal, beruang, harimau, ikan bawal, kupu-kupu. Stop. Nah, seperti itu loh contohnya adik-adik ya. Oke. Nah, nanti kriterianya adalah pertama, siapa yang paling cepat mengirimkan, kedua, yang paling banyak menyebutkan nama binatang, yang ketiga, yang paling benar. Jadi kriterianya paling cepat, paling banyak, dan paling benar. Dari setiap kelas nanti akan ditentukan 2 orang dari masing-masing kelas. Kakak tunggu ya sampai jam 5 sore hari ini. Ayo, buru. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mau siap-siap, kita mau berdoa syafaat. Sudah siap semua? Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan juga untuk bangsa-bangsa di dunia yang sekarang sedang mengalami pandemi corona. Bapa, kami minta kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa-bangsa, terutama juga untuk bangsa Indonesia. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberikan keteguhan bagi kami semua supaya kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, untuk Bapak Jokowi dan juga untuk para setiap menteri dan juga kepala daerah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang bijaksana Tuhan dan juga dapat berguna bagi semua bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat para tenaga medis, baik itu dokter ataupun perawat ataupun juga cleaning service atau siapapun yang berada di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang tolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan untuk menjagai orang-orang yang sedang sakit. Kami juga berdoa saat ini untuk banyak orang juga yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan sukacita, memberikan mereka semangat untuk sembuh Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk papa mama yang saat ini juga kebanyakan sedang bekerja dari rumah. Tuhan beri mereka kekuatan ya Tuhan, bagaimana mereka harus bekerja. Beri mereka juga kesabaran ya Tuhan untuk mengajari kami semua untuk belajar dari rumah, supaya kami di dalam keluarga ini tetap menemukan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini dapat menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan. Para gereja-gereja, para pemimpin gereja juga dapat memimpin para jemaatnya untuk datang mencari Tuhan, untuk beribadah senantiasa, sehingga kami semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan, biar kami tetap boleh beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau menyempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.